Halo semua, perkenalkan nama aku Aisyah Rahmawati. Aku adalah mahasiswa dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Strata 1 Manajemen. Aku membuat video tutorial aku menggunakan sistem Accurate. Ini untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah akuntansi berbasis komputer. Untuk dosennya adalah Ibu Dian Primanita Oktasari SE MM. Nah, di sini teman-teman, sebelum mulai aku juga akan taruh link deskripsi untuk link download software Accurate-nya. Nah, jadi nanti teman-teman kalau bisa downloadnya itu menggunakan halaman yang resmi untuk dari Accurate-nya. Teman-teman juga harus persiapkan data-data untuk diupload ke dalam penggunaan Accurate. Nah, ini kita mulai scroll up. Teman-teman juga bisa pakai fitur yang adanya. Ini ada Accurate Online, Accurate POS, Accurate Lite, Accurate Desktop, dan Renepost serta Bliss. Nah, karena di sini pakai desktop, jadi pilih Accurate Desktop. Di Accurate Desktop ini juga ada 3 versi, ada standar, ada deluxe, dan enterprise. Nah, kebetulan aku menggunakan yang deluxe. Untuk penggunaannya itu teman-teman bisa downloadnya berdasarkan dari kapasitas PC-nya teman-teman, mau yang 32 atau yang 64 sama saja. Kalau kebetulan aku pakai yang 32. Nah, di sini setelah teman-teman download dan install, nanti teman-teman bisa langsung open dari aplikasi Accurate-nya. Seperti itu. Nah, ini aku coba buka sistem Accurate-nya. Nah, ini ada tampilan dari tampilan software Accurate. Ada buat data perusahaan baru. Kita klik. Kalau saya di sini buat database-nya lokal, taruhnya di divisi, lalu pilih di akuntansi berbasis komputer. Nah, untuk membedakan file namanya dengan yang pernah saya buat, saya di sini membuat PT data prima. Klik create, lalu oke. Nah, teman-teman sambil menunggu proses membuat database-nya, aku juga menyarankan teman-teman sudah menyiapkan kebutuhan data-data yang akan diupload di Accurate, seperti ada kebutuhan nama perusahaan, NPWP perusahaan, alamat perusahaan, kode cabang, dan juga teman-teman harus pastikan sudah memiliki data dalam bentuk Excel untuk penjualan, akun-akun. Lalu juga teman-teman persiapkan juga kayak data-data customernya, seperti itu. Dan untuk proses membuat database-nya ini tergantung dari kekuatan PC-nya teman-teman. Tidak terlalu lama juga sih, tergantung dari PC-nya.
Nah, ini tampilannya sudah jadi. Nanti teman-teman tinggal menggunakan nama penggunanya supervisor untuk daftarnya. Jadi default pengguna dan kata kuncinya itu sama. Kita copy paste saja, klik OK. Nah, ini adalah tampilan dari sistem Accurate. Jadi teman-teman sudah berhasil daftar ya, dan inilah persiapannya. Untuk bahasanya saya pilih bahasa Indonesia. Lalu untuk persiapannya oke. Pilih persiapannya persiapan mahir, lalu teman-teman masukkan nilai mata uang, namanya adalah saya pakai rupiah. Kalau teman-teman mau menggunakan IDR juga boleh. Ini tukarnya 1, negaranya Indonesia, simbolnya rupiah atau Rp. Klik lanjut. Lalu di sini seperti yang tadi saya sudah sampaikan, teman-teman harus menyiapkan informasi perusahaannya. Jadi kita klik aja, kalau saya di sini namanya PT Data Prima. Alamat untuk tahun fiskalnya saya ke tahun 2000, untuk tanggal mulai dan tutup bukunya di 30/11/2017. Default itu tanggal yang sekarang. Klik lanjut, lalu lengkapi informasi perusahaan. 010 titik 000 titik 11 titik 06 kali 0 87 www 06 titik 864 titik 767 titik 6 strip 523 titik 00. Tanggal pemohon PKP-nya tanggal 24/08/2010. Kode cabangnya 01, jenis usahanya penjual kalau SPT-nya 5200. Klik lanjut, lalu selanjutnya daftar akun, dimana teman-teman harus menghapus semua akun yang ada dan menyisakan hanya opening balance equity dan returning earned. Cara menghapusnya adalah teman-teman klik hapus yang di atasnya saja 2 kali OK. Lalu yang klik kanan bisa juga langsung klik hapus, OK. Nah, itu balik lagi ke nyamannya teman-teman aja mau pakai cara yang mana. Kalau saya lebih suka cara yang hapus atas. Kita lanjut yang bawah.
Lalu setelah ini kita langsung klik lanjut. Oh iya, ekuitasnya kita isi dulu. Oke. Klik import, lalu pilih file tabnya Excel, pilih data COA, lalu klik open. Ambil data. Oke, kita harus hapus satu baris yang ada di data sumber. Setiap apapun harus dihapus dulu. Lalu kita isi definisi kolom. Pertama ada nama akun. Untuk nama akun untuk nama akun. tipe akun bank, kas bank, other current asset, aktiva lancar lainnya, akun receivable, akun piutang, dari untuk perlengkapan ketersediaan, aset, lalu untuk akumulasi jualan, other aset itu aktiva lainnya, akun payable itu akun petang, vulnerability lancar lainnya, ekuitas, untuk expense adalah beban, other income pendapatan lain, dan other expense adalah beban lain. Lalu untuk saldo awal, lalu kita klik perdata,
Oke, jika 60 data sudah terimpor, maka kita bisa lanjut. Oke. Lalu kita klik lanjut. Lalu kita isi ya, untuk pembayaran di muka, lalu kepencet tentang usaha, diskon penjualan, lalu yang ini biasa saja. Sebentar, sepertinya coba kita klik lanjut. Sebentar. Kita hapus dulu laba ditahannya ya. Kita kembali dulu sedikit ke depan, ada yang terlewat, jadi teman-teman harus menyamakan dari return earningnya. Dan yang pertama lakukan adalah penghapusan laba di lahan. Hapus. Lalu akan muncul return earning, klik ubah. Nah, return earning ini akan mengubah jadi akun laba ditahan. Nah, kita nomor akunnya kita ganti jadi 31001. Untuk namanya jadi laba ditahan. Lalu klik OK. Lalu input ke dalam saldo awal itu 31001, di tab, lalu ke bawahnya sama 31001 di tab, lalu lanjut. Lalu teruskan yang tadi, diskon penjualan adalah diskon penjualan. Lalu duanya itu sudah tidak usah ya, jadi cukup. Baru kita bisa klik lanjut. Selanjutnya adalah ini tidak perlu diapain, bisa lanjut. Nah, berikutnya ada daftar lain. Nah, ini untuk syarat pembayaran diskonnya 5, tab 20, tab 30, lalu 2, tab 10, tab 30, jadi 2/10 N/30, lalu 000 tab TOD. Untuk kode pajaknya adalah T, namanya adalah PPN, keterangannya adalah pajak pertambahan nilai. Nilainya 10%. Untuk pajak penjualan kita langsung input saja di 11108.
PPN masukkan. Oh iya, salah, harusnya di 21104 tab. Nah, munculnya PPN keluaran, lalu pajak pembeliannya di 110.108 PPN masukkan. Nah, lalu kita klik lanjut. Nah, untuk tipe pelanggannya adalah pelanggan umum. Untuk metode pengirimannya diklik, kita klik Tiki dan juga JNT. Lalu klik. Nah, lalu untuk transaksi 8 itu kita klik impor, ambil berkas, ubah file type, ambil customers, ambil data, lalu kita jangan lupa hapus bagian atas yang pertama di data sumber, lalu klik yes, lalu kita mulai isi definisi kolom. Kode untuk nomor pelanggan, nama pelanggan, mata uangnya, pelan, karena cukup lumayan tricky. Mata uang, lalu input rupiah, klik OK, lanjut saldo awal, lalu untuk pajak 1 pakai pajak pertama, lalu definisi ke PPN. Oke. Tipe pelanggan umum, lalu sudah semua dan klik impor data. Tiga data terimpor, berarti kita sudah berhasil mengimpor data dari customer. Klik OK. Nah, ini adalah 3 data yang berhasil kita import. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah data pemasok atau supplier. Kita klik impor berkas, lalu ambil data, ubah file type menjadi Excel, ambil data supplier, ambil data, nah oke, jangan lupa paling atas kita hapus, klik yes, lalu kita langsung jangan lupa untuk yang bawahnya ini karena akurat tidak bisa baca sheet kosong, jadi kita harus hapus. Oke, dan untuk nomor pemasok adalah nomor pemasok, nama pemasok, mata uang,
mata uang, pilihnya rupiah. Awal kita input T-nya itu adalah PPN. Oke. Lalu setelah itu klik impor data. Nah, di sini ada satu data terimpor, berarti sudah betul impor datanya. Lalu oke. Ini adalah hasil dari impor data yang sudah kita lakukan tadi. Untuk selanjutnya adalah datanya sudah buat, lanjut aja next. Lalu untuk yang ini yang gudang juga next, karena tidak perlu diapa-apain. Nah, untuk akun dapat barang kita harus isi keterangannya. Untuk persediaan, kita ambil di persediaan barang dagang, penjualan di penjualan, atur penjualan, diskon barang diskon penjualan, hati-hati ya teman-teman karena datanya cukup sensitif. Lalu untuk akun barang pengiriman, harga pokok penjualan, retur pembelian, akun biaya untuk beban lainnya, akun barang belum ditagih adalah tentang aksesoris. Lalu klik lanjut. Nah, di sini kita melanjutkan menggunakan metode biaya. Oke, selanjutnya kita pilih metode biayanya, kita menggunakan yang rata-rata. Klik lanjut. Nah, untuk selanjutnya kita memasuki informasi barang. Nah, informasi barang itu yang pertama kita klik dulu, kita impor ya teman-teman datanya, sama seperti yang tadi. Ubah dulu file type-nya. Nah, pilih inventory, open, ambil data. Nah, setelah sudah, teman-teman pastikan dulu hapus ya yang paling atas. Lalu isi definisi kolomnya. Untuk nomor adalah nomor barang. Untuk
deskripsi barang, kuantitas adalah kuantitas, unit 1 merupakan unit 1, biaya kita abaikan saja, lalu total biaya adalah total biaya, harga jual, untuk harga jual, div harga jual 1, lalu scroll sampai mentok ya teman-teman. Nah, untuk pajaknya, kita masukkan ke kode pajak penjualan. Definisikan ke PPN. Oke, klik OK. Lalu teman-teman pastikan lagi tidak ada yang kosong ya teman-teman, jadi dihapus, jadi hanya benar-benar hanya 3 barang saja. Nah, untuk tipe barangnya itu kita kasih dia di persediaan. Oke, semuanya sudah terisi, kita langsung klik impor data. Oke teman-teman, sudah ada 3 data yang terimpor, berarti kita sudah berhasil untuk impor data bagian inventory atau persediaan. Nah, kurang lebih kayak gini ya teman-teman, dari penampakan yang sudah berhasil kita impor. Selanjutnya memasuki langkah ke-15, teman-teman, masuk ke tipe aset tetap kena pajak. Di sini kita impor datanya lagi, sama, ambil lagi dari ubah file type, jadi Excel, ambil yang text fixed asset yang nomor 5. Ini berarti data kelima yang kita impor. Ambil data, lalu nah teman-teman tetap balik ya ke data sumber, kita harus pastikan hapus untuk data paling atas. Nah, kita isi juga nih definisi kolomnya. Untuk tipe aktiva tetap adalah golongan tipe aktiva tetap pajak, umur aktiva fiskal untuk metode penyusutan pajak. Nah, ini kita isi. Strike line, metode garis lurus. Metode garis lurus. Kayaknya salah deh. Coba tahu. Umur aktif. Pantesan saja. Wah, ya teman-teman. Metode penyusutan. Nah, ini baru right line method itu untuk garis lurus. Ini untuk menurun sama tidak
impor data. Total ada 19 data yang terimpor, berarti kita sudah berhasil mengimpor semua data untuk tag fixed asset. Oke. Ini adalah langkah 15 yang tadi kita impor ya teman-teman. Kita bisa klik lanjut. Oke. Selanjutnya adalah langkah 16 atau tipe aset tetap. Oke, untuk tipe aset tetap kita upload berkasnya dulu. Jangan lupa, lalu fix, ubah dulu, ubah menjadi Excel, fix asset type. Ini adalah data ke-6. Ambil data. Nah, tetap hapus ya teman-teman yang paling atasnya. Yes. Untuk tipe aktiva tetap, untuk tipe aktiva tetap, untuk tipe aktiva tetap pajak itu golongan aktiva tetap pajak. Tidak disusutkannya, tidak disusutkan. Mencari. Sebentar. Untuk bangunan permanen itu bangunan permanen garis golongan 1 garis lurus, golongan 1 garis lurus, golongan 2 garis lurus, golongan 2 garis lurus, 2 garis lurus. Oke. Lalu kita impor data. Oke, sudah ada 5 data yang terimpor. Jadi kita sudah benar data fixed asset type itu sudah berhasil diimpor semua. Kita klik OK. Nah, teman-teman, ini yang tadi sudah kita impor ya. Kita lanjut. Oke, untuk langkah selanjutnya adalah daftar aktiva tetap. Ya, kita upload lagi. Ini adalah berarti berkas ke-7 teman-teman yang harus kita upload. Bentar, jangan lupa. Ya, benar. Fixed asset. Ambil data. Oke. Setelah ambil data, yang pertama kita harus hapus paling atas. Oke, definisikan. Yang pertama ada tipe aktiva tetap. Tipe aktiva tetap, pilih tipe aktiva tetap. Tanah kita pilih tanah ya. Tanah untuk tanah. Kendaraan untuk kendaraan. 1. Peralatan kantor untuk peralatan kantor. Peralatan. Klik OK. Kode aktiva tetap. Kode aktiva tetap. Untuk kode aktiva, keterangan. Untuk keterangan aktiva, tanggal pembelian, tanggal pembelian, tanggal pemakaian, tanggal pemakaian, umur bulan aktiva tahun, umur bulan aktiva tahun, lalu
Metode penyusutan. Metode penyusutan tidak terdepresiasi itu pilih. Tidak terdepresiasi. Metode garis lurus. Metode garis lurus. Oke. Kita scroll lagi ya teman-teman. Penyusutannya ini. Oke. Lanjut. Akun Aktiva. Untuk akun Aktiva, tanah. Untuk tanah, kendaraan, peralatan untuk peralatan kantor. Lalu akun akumulasi depresiasi. Penyusutan kendaraan. Oke. Akun bebas depresiasi. Akun beban depresiasi. Beban penyusutan kendaraan. Penyusutan kendaraan. Beban penyusutan peralatan. Oke. Sumber dana. Akun sumber dana. Oke, ini sudah semua. Lalu klik ini akun sumber dana. Oke, kita coba impor. Oke, 3 data sudah terimpor. Berarti untuk data fix asetnya juga sudah berhasil kita impor. Oke, selanjutnya nah ini yang sudah tadi berhasil kita impor. Selanjutnya di langkah 18. Nah, muncul langkah, coba ya. Nah, untuk angkanya itu sudah muncul di 2163.548.471,25. Nah, kalau sudah sama, teman-teman bisa langsung klik lanjut. Nah, untuk preferensinya ini cukup diklik lanjut saja. Nah, teman-teman, ini adalah tampilan bahwa teman-teman sudah menyelesaikan penginputan data perusahaan. Jadi teman-teman sudah bisa langsung menggunakannya untuk transaksi. Oke, kita klik selesai. Oke, selanjutnya setelah menyelesaikan input data perusahaan, kita langsung mulai untuk
input transaksi. Oke, yang pertama itu kita klik dulu ya laporan yang ada di bagian atas, lalu klik daftar laporan. Nah, di sini kita pilih buku besar dan neraca saldo klasik. Oke. Oke, untuk tanggalnya itu kita rubah di tanggal 30 bulan 11 2017. Lalu klik juga termasuk saldo nol. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman contoh dari saldo neraca klasik ya. Saldo neraca klasik. Setelah sudah kita klik aktivitas yang ada di atas, lalu pilih periodik, klik proses akhir bulan. Nah, di sini kita pilih di bulan November tahun 2017. Oke, 2017. Atau uangnya pilih rupiah, klik OK. Lalu klik OK lagi. Nah, setelah sudah selesai, kita mulai masuk input transaksi. Yang pertama adalah menginput pembayaran dari klien. Kliennya apa? Nah, caranya yang pertama adalah kita klik dulu penjualan yang ada di sebelah kiri. Ya. Klik penjualan. Lalu klik penerimaan penjualan. Lalu klik penerimaan penjualan dari klien. Oke. Nah, pilihnya adalah Cemerlang. Oke, dari PT Cemerlang. Untuk akun banknya mereka minta di Bank BNI sudah sesuai. Rate-nya itu 1. Ya, terus untuk payment date-nya itu kita masukin di tanggal 2/12/2017. Nah, ini kita copy paste aja, taruh di check date-nya juga samain. Kita kontrol V. Ya, udah di sini. Lalu pastikan juga nomor fakturnya diisi. Nomor fakturnya itu di 01 garis miring GR. Oke, sudah semua. Receive-nya dari customer-nya sudah. Form-nya sudah. Payment date-nya sudah. Rate-nya sudah. Ini sudah. Nah, baru kita klik. Setelah itu kita klik tombol bayar. Nah, di sini akan muncul pembayaran sesuai dengan peraturan. Nah, kita klik diskon. Nah, ini penjualannya itu disesuaikan dulu diskonnya ya, karena diskonnya ini belum sesuai. Nah, kita bisa langsung close dulu saja. Close ya teman-teman. Nah, sudah di close. Nah, selanjutnya adalah kita ubah dulu nih syarat pembayarannya, karena setelah kita buka
Itu syarat pembayarannya berbeda ya, karena ini 5/20, seharusnya itu 2/10. Jadi kita batalkan, lalu kita jangan simpan dulu. Kita batalkan dulu ya teman-teman, apakah tidak menyimpannya? Tidak. Oke, selanjutnya karena kita mau melakukan penyamaan untuk aturan diskon, kita yang pertama adalah klik dulu daftar, lalu klik penjualan, klik faktur penjualan, lalu ubah tanggal transaksinya, kita ubah aja dari 1 November 2017 sampai sekarang reset. Sorry. Nah, selanjutnya ini kita rubah yang si PT Cemerlang. Kita klik 2 kali. Setelah diklik 2 kali, pastikan nomor pelanggannya sudah benar C01. Lalu ubah termsnya jadi 2/10 N30. Nah, sudah sama sesuai semua. Langsung kita simpan dan tutup. Oke, setelah simpan dan tutup, kita langsung masuk lagi ke penjualan, penerimaan penjualan, klik namanya tadi PT Cemerlang, sudah betul, fontnya itu kita rubah menjadi 01 strip garis miring CR, lalu payment date-nya kita rubah menjadi tanggal 2/12/2017. Copy paste, kita Ctrl V. Oke, setelah itu kita klik bayar, lalu klik kanan, write off. Nah, di sini sudah muncul ya diskonnya, itu anjuran diskonnya. Kita masukin anjuran diskonnya di 660.660.23. 660, lalu jumlah diskon sudah, dan diskon itu jadi diskon penjualan. Oke, ya, kita klik. Nah, lalu kalau sudah diinput nih teman-teman, gimana caranya supaya langsung aja kita klik kalkulasi yang ada di sini. Nah, maka total kalkulasi keseluruhannya itu di 32.340.000. Lalu kita klik simpan dan tutup. Oke, itu transaksi yang pertama. Untuk selanjutnya sama, kita lakukan pembayaran juga dari PT selanjutnya. Sama kayak tadi, penerimaan penjualan. Lalu masuk dari CV Fajar Dinanti. Lalu sama banknya dari Bank BNI juga.
02 CR sudah betul. Untuk paymentnya itu dia di tanggal 05/12/2017 sama ya. Oke, ya sudah, ini ya sudah, kita klik bayar. Oke, kita write off. Nah, info write off-nya itu ya, CV Fajar di nanti ini terms-nya itu harus dirubah dulu menjadi 2/10, sama caranya seperti tadi. Jadi ini kita jangan lanjutkan dulu aja, kita batal, lalu batal, jangan ada yang disimpan. Sama seperti tadi, balik lagi ke daftar penjualan, daftar, balik lagi, daftar, klik. Setelah daftar, kita klik penjualan. Oke, faktur penjualan, kita coba. Oke, daftar penjualan, pilih CV Fajar di nanti. Oke, lalu CO2 benar, CV Fajar di nanti, invoice date-nya sudah, ship date-nya sudah, terms-nya kita ganti jadi 2/10 N30, lalu kita klik simpan dan tutup. Oke, selanjutnya kita balik ke tadi, transaksinya kita lanjutkan ya, kita input ulang. Untuk CV Fajar di nanti 02 CR, payment date-nya itu kita masukin sesuai tanggal transaksinya di 05/12/2017 sama copy paste ya, copy paste ya sudah. Masuk ke checklist bayar, masukkan write off-nya ya, sesuai sama anjurannya kita masukin diskonnya itu di 198.000. Untuk akunnya adalah diskon penjualan. Diskon penjualan dan oke, klik OK, kita kalkulasi. Nah, total yang dibayarkan itu harus di Rp9.702.000. Oke, setelah sudah selesai, klik simpan dan tutup. Setelah itu, teman-teman, ya, kita langsung masuk ke transaksi selanjutnya, itu adalah transaksi pembelian. Nah, kita klik pembelian, pilih faktur pembelian. Ya, kita beli nih ke vendor kita. Vendornya adalah PT Langit Biru. Oke, checklist kena pajaknya sudah, input nomor faktur, input nomor fakturnya itu di 1001, nomor invoice-nya
di 01 garis miring PJ, lalu masukkan tanggal ship date-nya. Ship date-nya itu kita masukin di tanggal 7/07/12/2017. Tanggalnya sama ya, jadi kita langsung masukin aja, Ctrl C, ini Ctrl C. Untuk terms-nya adalah 5/20. Terus kita bisa langsung input aja itemnya. Yang pertama itu ada travel time, ya, kuantitinya itu ada 12. Unit price-nya itu di 500.000. Untuk diskonnya itu kita bisa langsung klik T. Kalau klik T nggak bisa, kalau di PC saya itu pakainya angka 7 ya teman-teman. Sorry, untuk diskonnya ya. Lalu diskonnya kita tap 7. Nah, belum teks yang ini kan itu masuk 7. Oke, lanjut aja. Yang kedua adalah si ya di teksnya kalau T. Oke, aman. Berarti bisa. Berarti pakainya T ya teman-teman di teks. Nah, terus selanjutnya ada di item. Yang kedua adalah brand polo. Kita klik brand polo. Klik. Untuk brand polo sendiri itu kita belinya ada di 8. Brand polo kuantitinya ada di 8. Unit price-nya itu untuk brand polo itu kuantitinya 10. Harganya itu ada di Rp800.000. Untuk masukin teksnya T. Oke, untuk selanjutnya ada tray. Klik 2 kali. Tray itu kita beli 8 kitnya. Untuk unit harganya di 300.000. Oke, setelah tray kan, nah kita juga masukin beban pengirimannya ya. Jadi
setelah kita masukin ya teman-teman. Oke, kita geser dulu. Oke, setelah kita masukin, yang pertama ada travel time, ada grand polo, dan tray di 8 kuantitinya. Oke, kita juga tambahkan beban pengiriman. Nah, beban pengiriman, klik beban. Sorry. Klik beban. Lalu akun nomornya. Tadi kita klik beban. Akun nomornya kita langsung input aja di 51 harga. Amount-nya 200.000. Lalu maka ya. Nah, untuk beban barangnya kita rubah lagi. Oh, ternyata ada salah input. Di sini harusnya harganya 500, 800 sama 300. Oke. Nah, di sini 500, kuantitinya itu 12, untuk 800 kuantitinya 10, dan 800 untuk 300. Oke, ya betul. Tambah harga pokok penjualannya, ditambah yang akun ini, kita amount di 18.240. Oke, sudah benar ya. Kalau sudah benar, kita langsung klik simpan dan tutup. Oke, untuk selanjutnya kita langsung masuk input transaksi penjualan selanjutnya, yaitu dengan klik penjualan, klik faktur penjualan, lalu pilih vendornya itu dari Grand Samudra Boutique. Oke, lalu isi invoice-nya itu di 01 garis miring PJ, tanggal invoice-nya di 08 12 2017, samain. Oke, PJ 19 Samudra Boutique, lalu terms-nya itu di 210 N30, lalu kita masukkan itemnya, sama ada time travel, kita pilih otomatis ya, langsung teman-teman. Unit price-nya 750. Untuk QID-nya kita rubah 10 ya, 10. Tax-nya sudah masuk. T. Selanjutnya ada Grand Polo,
Oke, untuk harganya ya udah langsung step. Lalu yang ketiga, tray. Sama. Oke, maka totalnya itu oke. Nah, ini kita rubah di Grand Polo ini, kita rubah QT-nya itu dia di 12. Coba step. Dan untuk tray-nya juga dirubah, kuota QT-nya jadi 9. Maka totalnya travel time-nya 10, unit price-nya 150, Grand Polo-nya itu 12 ya. Lalu untuk tray-nya 9 unit. Nah, oke, sambil kita lihat lagi perbedaannya di mana supaya nilainya sama. Nah, ya ternyata kesalahan naruh QT-nya itu adalah hanya QT-nya ini adalah 9, yang bawah ini adalah 1. Step. Oke. Nah, untuk totalnya itu semuanya sudah benar ya. Ada di 21.725.000. Nah, tapi akan ada penambahan satu item baru yang belum terdaftar ya. Jadi kita harus tambah dulu itemnya. Nah, caranya gampang, kita tinggal klik yang ada di sini nih sebelah kanan. Kita masuk, klik pilih barang baru. Nah, klik yang ini, gambar ini. Lalu pilih barang baru. Oke. Di barang baru ini, pilih non persediaan. Ya, nama barangnya C1. Keterangannya aksesoris. Keterangannya adalah aksesoris. Lalu klik akun-akun. Umumnya non persediaan C1 aksesoris, lalu ke akun-akun, lalu ubah akun penjualan ke akun hutang aksesoris. Oke. 21101 betul. Klik OK.
Oke, aksesoris ya. Masukin carry-nya 1, nominalnya adalah 140, 250 perak. Lalu untuk T-nya tetap taksnya datanya hasilnya itu di 21. Nah, karena masih berbeda, ternyata kita ada penyesuaian di jumlah GT-nya, grand polo-nya itu 12, baterainya itu 9, dan aksesorinya 1. Maka hasilnya adalah di angka 31009275. Oke, kalau udah kita langsung klik simpan dan tutup. Oke, selanjutnya adalah kita melakukan pembayaran. Ya, pembayaran pada PT Langit Biru. Jadi kita klik pembelian, lalu pembayaran pembelian untuk vendornya adalah si Langit Biru. Ya, pembayaran dari untuk Langit Biru, PT Langit Biru. Lalu nomor formnya kita isi menjadi 0001 garis miring CP. Oke, nomor 1 garis miring CP. Lalu setelah itu transaksinya kita rubah tanggalnya menjadi tanggal 10/12/2017. Oke, payment date dan checknya samakan. Oke, payment date sama check date-nya samakan. Lalu kita setelah menyamakan payment date dan check date, kita pilih nominal yang ingin dibayarkan, yaitu kita bayar yang nominal 19 juta. Tapi kita juga perlu ingat bahwa kita ada discount amount. Ya, discount amount-nya apa? Discount amount-nya itu adalah klik yang kanan, lalu klik informasi diskon. Benar ya, 5/20. Lalu untuk jumlah diskonnya kita masukin di 950.000. Lalu masukkan pilihnya itu menjadi diskon HPP. Diskon menjadi HPP. Oke. Lalu setelah kita pilih ubah menjadi HPP, baru kita klik simpan dan tutup. Oke, setelah klik simpan dan tutup, lalu teman-teman juga mendapatkan, kita lanjut ke transaksi penerimaan dari penjualan Grand Samudra Boutique. Itu klik akun penerimaan, kita penerimaan penjualan, pilih vendor Grand Samudra Boutique. Untuk nomornya betul, nomor formnya di 03CR, transaksinya itu di tanggal 10/12/2017, samakan payment date dan check date-nya.
Oke, payment date dan check date-nya sudah disamakan. Lalu pilih nominalnya yang 23.100.000. Ya sudah, klik kanan bagian diskon. Lalu jumlah diskonnya kurang sesuai. Kita coba samakan dulu ya. 23 benar. Diskonnya. Itu. Oke, batal. Kita jangan dulu ya. Jualan, penerimaan penjualan, lensa muda putih, udah sesuai terubah tanggalnya itu di 10/12/2017. Oke, kita pilih yang ini, lalu klik. Nah, oke, sudah benar. Masukkan jumlahnya di 462.000. Untuk akun diskonnya kita pilih APP. Oke, lalu simpan dan tutup. Nilai faktur harus lebih besar. Wah, lupa. Lalu kita melakukan transaksi kas dan bank. Ya, transaksi kas dan bank ini kita bisa langsung pilih untuk penerimaan input dari PT Fajardi nanti. Dari sebentar, penerimaan baru ya. Kita tes kas dan bank untuk penerimaan. Klik aktivitas, klik kas dan bank, lalu penerimaan. Pastikan depositnya tuh BNI ya, karena kemauannya mau di BNI. Lalu masukkan ya vouchernya itu di 04 garis miring ER. Date-nya kita rubah menjadi tanggal 11/12/2017. Lalu tulis memonya adalah penerimaan
deposit to BNI. Oke, nah deposit to BNI lalu ya bisa juga memonya itu adalah penerimaan uang muka PT TV Fajar Dinanti, lalu masukkan amount-nya 9.350.000. Satu, dua, tiga, empat. Udah, lalu masukkan ke dalam akun dari deposit customer di 21107. Deposit customer ya. Rp8.500.000. Lalu masukkan ke akun 21104 pengeluaran 850.000. Lalu klik simpan dan tutup. Udah selesai. Selanjutnya kita input faktur penjualan. Klik aktivitas, klik penjualan, faktur penjualan. Lalu dari situ kita langsung input data new customer ya. Input data new customer atau customer baru yang berarti bukan pelanggan. Nama itu adalah pelanggan baru ya. PO4, lalu nama pelanggannya pelanggan tunai. Pelanggan tunai. Lalu dari situ kita bisa lalu klik penjualan. Isi form informasi pajak pertambahan. Nilai PPN 10%.
Lalu dari situ setelah membuat akun baru untuk pelanggan customer baru yang non pelanggan, kita juga sudah menambahkan nilai pertambahan nilainya PPN 10%. Nah, kita membuat invoice. Nah, invoice-nya itu nomor fakturnya adalah 05 garis miring ER. Tanggalnya itu di 12/12/2017, samakan ya. Oke, 12/12/17. Lalu samakan ship date dan invoice date. Setelah itu termsnya adalah COD. Lalu input itemnya, pertama ada travel time, harganya PT-nya 7, harganya di 1.400.000. Untuk teksnya ya. Yang kedua ada brand Polo, harganya di 1.800.000. Untuk kuantitinya itu di 8. Selanjutnya ada tray. Untuk kuantitinya ada di 3 pieces, harganya di 950.000. Totalnya lalu ada aksesori. Aksesori ini 1 piece, harganya di 135.250. Oke. Untuk totalnya di 29.903.775. Lalu karena ini pembayaran secara tunai, artinya bukan dari pelanggan ya, customer yang langsung bayar, jadi bisa kita klik langsung bayar. Simpan dan tutup. Oke, sudah ada tanda paid-nya, invoice-nya sudah ada. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke retur ya.
retur dari PT Langit Biru karena ada yang cacat produksi. Jadi kita klik ke pembelian, klik retur pembelian, lalu vendor name-nya PT Langit Biru, klik pemasok pajak, pilih faktur transaksi nomor 01 PJ, nomornya 65 FPJ tanggalnya 20/12/2017. Oke, lalu klik barangnya, retur rusak. Lalu setelah retur rusak, travel time, no, kita hanya mau satu piece, lalu ada brand polo, tidak, itu kita hanya dua, brand polo satu, brand polo satu, maka totalnya itu di 1.430.000. Lalu klik simpan dan tutup. Oke. Selanjutnya adalah kita masuk ke tahap rekonsiliasi. Oke, untuk tahap rekonsiliasi ini, ya teman-teman, rekonsiliasi bank, itu klik kas bank, lalu masuk ke menu rekonsiliasi bank, ya, diulang, bank, kas bank, rekonsiliasi bank, klik akun banknya itu adalah pilih BNI, ya. Lalu pilih BNI, untuk rekonsiliasi pilih tanggal akhir tahun. Ya, rekonsiliasinya berarti di tanggal 31/12/2017. 2017. Oke. Lalu cek urutan transaksinya apakah sudah sesuai atau ada yang salah input. Dan coba kalau sampai 2025, kita cek.
Kita bisa ubah langsung. Ini kita rubah menjadi tanggal tadi untuk transaksi pembayaran tunai dari pelanggan tunai. Yang pelanggan tunai tadi di tanggal pelanggan tunai itu di tanggal 12/12/2017. Kita main. Tadi lupa belum diganti. Oke. Balik ke rekonsiliasi banknya. Udah semua. 2017. Udah ya. Urutannya. Maka di rekening korannya itu total yang beredarnya. Oke, kita checklist ya semuanya. Apakah jumlah rekening korannya sama atau ada yang kurang dari data? Oke, untuk saldo rekening korannya ya itu senilai 179.595.262 hingga selisih saldo harus 0. 1 input ya, 179.595.246 poin, 25. Nah, untuk poin tadi tergantung PC-nya teman-teman pakainya titik atau koma. Kalau di PC saya pakainya koma. Oke, kita coba klik. Nah, ini selisih saldonya sudah 0. Nah, setelah semua selisih saldonya 0, nomor transaksinya sudah sama semua. Lalu klik other deposit. Ya, pilih BNI. GSG 31/12/2017. Namanya adalah jasa giro. Lalu amount-nya kita masukin 194.75.314. 194.75.314. Oke. Lalu klik akun numbernya 81. Pendapatan bunga. Lalu klik simpan dan tutup. Lalu pencatatan order payment. Pilih BNI.
sorry, salah ya. Other payment, pilih BNI, masukkan vouchernya, DM, tanggalnya 31/12/2017, memonya ADM Bank, amountnya di 110.000. Untuk akun banknya itu di 9100, beban administrasi bank, simpan dan tutup, lalu refresh kembali. Buat transaksi harus terinput, maka saldo barunya adalah 918.960.560,25. Bentar. Nah, selisih saldonya 0. Nah, jadi kita sudah selesai melakukan rekonsiliasi bank, dan untuk tutorial dari Akuratnya juga sudah dari awal sampai dengan di akhir. Nah, kalau sudah, kita bisa klik save dan close. Oke, jadi ini kita bisa close ya. Jadi untuk penggunaan dari Akuratnya, teman-teman sudah bisa melaksanakannya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.